Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Rifka Sili dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit jelasan materi tentang apa itu pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Dan tanpa perpanjang kata, mari kita simak materi yang selengkapnya. Sebelum kita masuk ke pengertian mengenai apa itu pendidikan multikultural, kita akan membahas dari bagian kosakatanya. Jadi, dalam pendidikan multikultural mengandung beberapa kosakata yang ada di dalamnya, yaitu kosakata yang pertama berkaitan dengan kebudayaan. Hakikat kebudayaan. Kebudayaan memiliki kata dasar budaya. Budaya itu sendiri berasal dari kata kultur, dari bahasa Inggris, dan dari kata Latin colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sedangkan pengertian dari budaya itu sendiri merupakan bagian dari aktivitas atau bagian dari aktivitas manusia, sekaligus sudah menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri. Jadi dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang kali dan telah menjadi bagian dari ciri khas manusia itu sendiri. Dalam kebudayaan atau dalam budaya terkandung beberapa unsur-unsur yang ada dalam budaya tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam budaya yaitu yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, sistem yang memiliki kaitan dengan bahasa. Yang kelima, sistem yang memiliki kaitan dengan kesenian. Yang berikutnya itu sistem mata pencarian hidup, dan yang menjadi unsur budaya yang terakhir yaitu sistem teknologi dan peralatan. Dalam kebudayaan atau dalam budaya terdapat kaitan atau budaya memiliki kaitan langsung dengan lingkungan yang ada di sekitar. Budaya memiliki kaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar dengan memiliki 3 aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu lingkungan fisik yang memiliki kaitan erat dengan letak geografis. Yang kedua yaitu lingkungan sosial atau yang memiliki kaitan langsung atau hubungan antar masyarakat. Dan yang menjadi aspek yang terakhir yaitu lingkungan metafisik. Hakikat pendidikan multikultural. Pengertian multikultural secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Berbicara tentang multi, artinya tidak hanya berpatokan pada satu aspek, melainkan banyak. Misalnya, contoh tentang multi yaitu di bagian usia. Multi usia dapat dikatakan dari
balita, kemudian beranjak menuju anak-anak, kemudian beralih menjadi remaja, dan berakhir pada saat kedewasaan. Sedangkan contoh multi dari bagian Genjer yaitu adanya laki-laki dan juga perempuan dengan latar belakang ada yang feminim, ada yang macho, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus sudah saya singgung pada penjelasan di depannya tadi. Kemudian ketika kita masih berbicara tentang budaya itu terdapat dua istilah penting yang terkandung di dalamnya, yaitu istilah etik dan emik. Berikut kita akan bersama-sama mengetahui kedua pengertian dari kedua istilah tersebut. Istilah yang pertama yaitu etik. Etik merupakan titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem budaya itu sendiri, dan merupakan pendekatan awal dari mempelajari suatu sistem budaya asing. Sedangkan emik merupakan titik pandang dari dalam sistem budaya itu sendiri, atau bisa dikatakan bahwa sesuatu yang memiliki keunikan atau ciri khas yang memiliki keunikan dari dalam atau internal. Berikut yaitu pengertian pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural. Multikultural ya adalah ide, gagasan atau argumen tentang gerakan pembaruan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya semua siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Kemudian yang menjadi benang merah atau berbagai buah pemikiran tentang apa itu pendidikan multikultural. Di sini terdapat beberapa buah pemikiran yang memberikan gagasannya tentang apa itu pendidikan multikultural. Buah pemikiran yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Buah pemikiran yang kedua yaitu penyiapan pelajar untuk berprestasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Buah pemikiran yang ketiga yaitu penyiapan pengajar untuk atau agar supaya memudahkan belajar bagi setiap siswa secara efektif tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya. Yang berikutnya adalah partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya. Yang berikutnya yaitu pendidikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Dan yang menjadi buah pemikiran yang terakhir yaitu seorang pendidik, aktivitas, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji ulang semua aspek atau praktek pendidikan, termasuk yang ada kaitannya dengan teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, materi pendidikan, dan sebagainya. Berikut kita masuk dalam rasional dan arti pentingnya pendidikan multikultural. Arti pentingnya pendidikan multikultural yang pertama adalah
Eh, Pendidikan multikultural merupakan jembatan dalam mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dari berbagai budaya yang berbeda-beda di era globalisasi yang penuh dengan tantangan baru. Arti penting multikultural yang kedua yaitu pertemuan antar budaya bisa berpotensi memberi manfaat tetapi sekaligus menimbulkan kesalahpahaman. Berikut kita masuk dalam tujuan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Berikutnya, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Berikutnya, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Berikutnya yaitu memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagian warga dunia. Dan tujuannya yang terakhir yaitu hidup berdampingan secara damai. Dalam pendidikan multikultural terdapat beberapa fungsi atau peran yang terkandung di dalamnya. Fungsi pendidikan multikultural yang pertama yaitu memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya yang ditinjau dari sejarahnya. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu membantu memahami bahwa konflik antara yang ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat yaitu membantu mengembangkan pembuatan keputusan partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang menjadi fungsi pendidikan multikultural yang terakhir yaitu mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Dalam pendidikan multikultural terdapat penekanan yang terkandung di dalamnya. Di sini terdapat dua penekanan, yaitu penekanan yang pertama bahwa sekolah pada dasarnya berfungsi mendasari perubahan masyarakat dan meniadakan penindasan dan ketidakadilan. Penekanan yang kedua yaitu fungsi pendidikan multikultural yang mendasar adalah mempengaruhi perubahan sosial. Dalam perubahan sosial terdapat 3 aspek atau 3 unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur yang pertama perubahan diri, unsur yang kedua perubahan sekolah dan persekolahan, dan unsur yang ketiga dalam perubahan sosial yaitu perubahan masyarakat. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari 3 butir perubahan sosial yang telah disebutkan di bagian atas tadi, yaitu yang saya ambil di sini adalah perubahan sekolah dan persekolahan. Perubahan sekolah dan persekolahan yaitu ketika pada saat pembelajaran berlangsung. Misalnya, bagaimana ketika kita menanamkan kepada anak bangsawan atau anak bangsa ketika pada saat diskusi. Yang namanya diskusi bukan hanya terjadi secara pribadi, namun di situ terdapat beberapa kelompok yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan pendapat, argumen, ide,
pengertian tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan materi yang disampaikan. Meski terdapat banyak perbedaan pendapat atau perbedaan argumen, di situ kita akan menanamkan wawasan kepada anak-anak bangsawan bahwa perbedaan pendapat berarti kita harus menghargai pendapat dari teman-teman kelompok lain. Kita harus menghargai pendapat dari teman-teman kelompok lain atau pendapat dari orang lain. Karena dalam diskusi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, atau kita tidak bisa mengatakan bahwa harus seperti ini. Nah, di sini adalah dasar penting dari hal kecil tentang pendidikan multikultural ketika di pembelajaran yang ada kaitannya dengan sekolah atau persekolahan. Demikian sekilas materi yang dapat saya berikan tentang apa itu pendidikan multikultural. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan waktu selebihnya saya kembalikan. Saya Ripka Sili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.